Hello, good morning, all students. How are you this morning? Teacher, hope you're fine. Okay, today we are going to study religion. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita berdoa yuk. Lord Jesus, we say thank you for the blessing. Today we are going to study. Please bless us so that we can understand to our lesson. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Kita masuk dalam topik kita, berbeda tetapi tetap satu. Nah, 2 minggu yang lalu kita masih sama ya. Topik kita hampir sama dengan topik sekarang. Nah, ini tentu pembelajaran 9. Nah, di dalam tulisan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pita yang digenggam kaki Garuda Pancasila. Nah, pernah lihat ya? Pernah lihat lambang Garuda di bawah kakinya itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan tersebut ada karena kita hidup dalam negara yang penuh keberagaman, baik dalam suku, agama maupun budaya. Maksudnya bagaimana? Nah, simbol itu anak-anak teacher itu ada karena di Indonesia ini ada banyak sekali suku, agama, dan budaya. Tentu semua berbeda-beda ya nak ya. Nah, Indonesia ini sangat kaya dengan budaya juga. Nah, dikatakan dalam buku, kehidupan berbangsa dan bernegara pada hakikatnya merupakan kehidupan masyarakat. Dalamnya terdapat kehidupan berbagai macam pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Iya, kita tahu di Indonesia kita yang kita kasihi ini, penduduk-penduduknya tentu mempunyai agama kepercayaan yang berbeda-beda ya. Ayo, ada berapa itu? Ada Katolik, ada Kristen, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, jadi beragam ya, berbeda-beda. Nah, itu jadi simbol tadi Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata artinya adalah meskipun berbeda tetapi satu, kira-kira begitu nak ya. Nah, selain bangsa Indonesia, tentu ada banyak bangsa lain di dunia ini yang Tuhan cintai. Nah, dan Tuhan berikan karunia. Perbedaan itu Tuhan berikan untuk saling melengkapi dan memberi keindahan. Ya, seperti pembelajaran 2 minggu yang lalu, berbeda tetapi satu gitu ya. Kita tahu bahwa perbedaan itu indah. Iya, perbedaannya itu indah seperti yang teacher sampaikan, seperti pelangi sekalipun berbeda-beda warnanya, tapi kalau kita lihat indah. Nah, tetapi kita semua tahu itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakannya. Jadi intinya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sama di hadapan Tuhan. Sama-sama diberi karunia. Tuhan sangat mengasihi semua ciptaannya. Tuhan tidak pilih kasih dan tidak membeda-bedakan. Nah, jadi ketika Tuhan tidak membeda-bedakan, kita sebagai anak Tuhan juga harus apa? Harus mengasihi orang-orang dan bangsa lain. Kita harus menghormati, menghargai segala perbedaan. Dan karena seperti yang kita sampaikan, perbedaan suku, agama maupun budaya, kita tentunya harus bangga akan tanah air kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan tanah air yang indah dan kaya kepada kita. Jadi meskipun ada banyak sekali beragam, kita harus bangga, kita syukuri semua itu. Nah, kita tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan tidak sama dengan yang lain. Seperti kita semua berbeda-beda, wajah kita beda, rambut kita, hobi kita, bahkan ada banyak sekali perbedaan. Tetapi meskipun ada perbedaan, itu yang menjadi keunikan kita masing-masing, itu yang menjadi keindahan kita masing-masing. Jadi intinya kita tidak boleh menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain. Kemudian tidak boleh menganggap diri lebih benar daripada orang lain. Jadi kita memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Jadi setiap orang juga pasti membutuhkan orang lain karena kita adalah manusia, makhluk sosial.
Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan bantuan orang lain. Orang lain juga begitu membutuhkan kita, kira-kira begitu nak ya. Jadi pembelajaran hari ini mengajarkan kepada kita supaya tetap menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu untuk saling melengkapi, kita menghormati. Jangan pernah merasa lebih benar, jangan pernah merasa lebih penting, tetapi kita semua sama-sama penting, sama di hadapan Tuhan. Seperti topik kita berbeda tetapi tetap satu. Nah, kita lihat dalam penjelasan teks Alkitab ya, kitab ini dalam Mazmur 133, tentu ini menjelaskan kerukunan di antara keluarga, suami, istri, orang tua dan anak-anak, kakak, adik. Nah, jadi itu harus rukun. Kenapa rukun? Dikatakan di sini ketika tidak ada kerukunan di antara hubungan kita dengan sesama, jadi berkat Tuhan akan tertahan. Tapi kalau ada kerukunan, firman Tuhan katakan dalam ayat ketiga dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan berkat ke tempat ada kerukunan. Jadi ketika kita rukun, Tuhan apa? Semakin memberkati kita. Tuhan semakin mengasihi kita ya. Kemudian dalam 1 Korintus 12 juga sama ya. Ini juga berbicara waktu Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat yang di Korintus supaya saling menghargai, tidak ada perpecahan, saling mengasihi. Nah, karena firman Tuhan jelas katakan ketika di sana ada kerukunan, Tuhan tetap memberkati. Tuhan semakin menambah-nambahkan berkat-Nya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.